Ya. Kenapa kok dalam kita mau invest saham di suatu emiten perlu melakukan analisa fundamental yang mendalam? Oke. Kira-kira kenapa itu, Mas Hakiki? Apakah saham-saham yang murah tersebut itu menarik untuk kita koleksi? Ya, jawabannya belum tentu. Kira-kira seberapa pentingnya juga sih kita menganalisa laporan keuangan dari suatu emiten? Selain dari laporan keuangan, kira-kira apa yang harus kita analisa lagi, Mas Hakiki? Pada hakikatnya, ketika kita berinvestasi di suatu saham, itu kita menjadi bagian dari pemilik bisnis atau perusahaan tersebut, Mas Eros. Oke teman-teman investor, sekarang di channel YouTube The Investor kita punya program YouTube Membership yang dimana di dalam YouTube Membership tersebut teman-teman bisa menonton video yang berisi mengenai analisa fundamental dari suatu emiten yang lebih mendalam, yang dimana nanti akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga ada Mas Hakiki, salah satu mentor dari The Investor. Nah, jadi silahkan nih bagi teman-teman yang mungkin saat ini tidak punya waktu ya untuk ngumpulin dokumen, kemudian untuk membaca satu persatu ya dari dokumen-dokumen tersebut, atau mau tidak bisa membaca laporan keuangan mungkin ya. Nah, silahkan teman-teman bisa mengikuti program atau join di YouTube Membership ya, dan kita akan ngobrol langsung nih dengan salah satu pembicaranya yaitu Mas Hakiki ya. Halo Mas Hakiki. Halo Mas Eros. Ya sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol nih. Ya Mas, lumayan ini. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih cara kita menganalisa fundamental dari suatu emiten ya. Karena memang analisa fundamental ini sangat penting khususnya buat kita yang memang tujuan investasinya jangka panjang ya. Jadi memang ini sangat berbeda kalau kita mau trading atau scalping. Biasanya kalau trading atau scalping itu ya pokoknya tren harga sahamnya seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara mengenai invest jangka panjang yang dimana kita beli kemudian kita hold dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Nah, kita wajib untuk mengetahui kondisi fundamental suatu emiten gitu kan ya, yang bisa teman-teman dapatkan di YouTube Premiumnya ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sedikit nih Mas. Kenapa kok dalam kita mau invest saham di suatu emiten perlu melakukan analisa fundamental yang mendalam? Kira-kira kenapa itu Mas Hakiki? Ya, oke. Terima kasih Mas Eros. Ya, jadi betul sekali tadi kalau ketika kita mau investasi dalam pendekatan jangka panjang ya Mas Eros. Jadi penting sekali untuk menganalisa secara fundamental, atau paling nggak kita tahu memahami bisnis untuk perusahaan tersebut atau perusahaan yang akan kita invest. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita berinvestasi di suatu saham, itu kita menjadi bagian dari pemilik bisnis atau perusahaan tersebut, Mas Eros. Walaupun mungkin cuma kecil gitu ya Mas Eros, cuma 10 lot atau beberapa lot aja, tapi ketika kita punya pendekatan atau mindset seperti itu, ya kita itu bisa terhindar dari keputusan-keputusan yang sifatnya emosional atau sifatnya spekulasi. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita memahami bisnis dari perusahaan tersebut, ya kita tahu acuannya. Oh, ternyata model bisnisnya sedemikian rupa, prospeknya sedemikian rupa, dan fundamentalnya sedemikian rupa. Berbeda dengan spekulasi, itu layaknya kita ya beli kucing di dalam karung gitu Mas Eros, kalau kita ibaratkan. Jadi kayak cap-cip-cip aja gitu. Kita nggak tahu di balik perusahaan tersebut itu bisnisnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita memahami perusahaan juga, ya kita bisa menilai kira-kira layak nggak perusahaan tersebut atau bisnis tersebut untuk bisa bertahan di tahun sekarang atau di beberapa tahun ke depan. Apakah bisnisnya masih growth atau mungkin udah sunset gitu kan. Nah, kita bisa menilai dari model bisnisnya atau fundamental dari sebuah perusahaan. Nah, lantas gimana kalau misalnya investor tidak memahami fundamental atau bisnis perusahaan? Nah, yang terjadi mungkin kalau marketnya lagi turun kayak sekarang nih Mas Eros, dari Januari sampai bulan Juni masih mengalami turun, bahkan secara year to date hampir 30% ya Mas Eros. Itu akan panik Mas Eros kalau tidak tahu fundamentalnya. Jadi ketika udah panik, keputusannya menjadi emosional, nah itu yang menjadi kurang pas ya gitu. Nah, lantas gimana ketika kita pengen tahu fundamental dari atau model bisnis dari perusahaan? Nah, misalnya coba saya sedikit contohkan gitu Mas Eros. Kalau kita misalnya taruh mau investasi di bisnis bank, atau kita
ambil aja di perusahaan big bank gitu Mas. Oke. Nah, kita perlu tahu bank itu kira-kira dapat duitnya tuh dari mana sih gitu. Ya. Nah, kalau kita coba lihat untuk perusahaan bank itu kan dia sebenarnya lembaga intermediary gitu Mas Eros. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa sebenarnya. Dia dapat uang dari nasabahnya ya yang dicatat sebagai sebuah simpanan. Setelah itu dikelola sama banknya dan disalurkan melalui kreditnya atau biasa dicatat sebagai pinjamannya. Nah, spread atau selisih antara pinjaman dan juga simpanannya, nah itu menjadi pendapatan bunganya atau yang menjadi keuntungan dari bisnis banknya. Nah, jadi simpelnya kayak gitu ya teman-teman dan juga Mas Eros gitu ya. Jadi kita tahu dulu nih, oh bank tuh ternyata model bisnisnya sedemikian rupa dan menghasilkan duitnya sedemikian rupa. Jadi kalau misal marketnya pas turun, kita bisa cek nih, oh kira-kira simpanannya gimana, kira-kira pinjamannya gimana, dan sebagainya. Nah gitu Mas Eros. Oke, jadi memang intinya supaya kita bisa merasakan bagian ya dari kepemilikan perusahaan tersebut ya. Jadi itulah kita perlu memahami bisnis model suatu emiten ya. Oke, kita punya atau kita sudah menganalisa secara bisnis model dari emiten tersebut ya, dan biasanya itu akan tercermin kan ya, tercermin dalam laporan keuangan. Nah, kira-kira seberapa pentingnya juga sih kita menganalisa laporan keuangan dari suatu emiten? Oke, nah menarik ini. Jadi kalau kita melihat atau analisa laporan keuangan itu ya penting sekali Mas Ros. Jadi ibarat kalau makan tuh analisa laporan keuangan itu nasinya Mas Ros. Jadi kalau orang Jawa itu belum makan namanya kalau belum makan nasi gitu Mas Ros. Jadi analisa keuangan tuh nasinya gitu kan. Ya ini penting sekali karena kalau kita melihat laporan keuangan ini ibarat kayak rapotnya perusahaan atau kita bisa mengetahui sehat atau enggaknya perusahaan kayak gitu. Nah, mungkin biar teman-teman bisa kebayang, kita coba ilustrasikan dengan perusahaan Big Bang tadi Mas Eros. Nah, kita lihat perusahaan Big Banks itu di tahun 2024 itu kan sudah mulai mengalami penurunan Mas Eros di 2024 akhir ya, kuartal 3. Nah, itu kenapa? Nah, kita bisa mencari penyebabnya itu dari analisa laporan keuangan juga kayak gitu. Nah, misal kita contohkan ini dari perusahaan Big Banks gitu kan. Kalau kita lihat tadi dari model bisnis perbankan, kita lihat dari simpanan dan pinjamannya. Kira-kira gimana tuh dari tahun 2025 dibandingkan tahun 2024? Oh, ternyata kalau kita lihat di sini sebenarnya masih aman, masih sama-sama tumbuh dari simpanan dan pinjamannya kayak gitu Mas Eros. Nah, setelah itu coba kita lanjut sebelum ke bagian laba bersih, kita coba cek dulu gitu kan. Kira-kira CKPN-nya seperti apa atau cadangan penurunan ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Kira-kira seperti apa di tahun 2024 sama 2025. Coba kita bandingkan. Oh, ternyata dari CKPN sebuah Big Bang tersebut ya cukup bervariatif dan mayoritas itu mengalami kenaikan Mas Eros. Jadi kalau kita lihat di sini datanya BBCA bahkan kenaikannya hampir 100% ya tahun 2025 secara year on year. Saya itu BBRI, BBNI juga mengalami kenaikan 12 sama 18%. Cuma Mandiri yang mengalami penurunan di 12%. Nah, otomatis ketika cadangan kerugian penurunan nilai itu mengalami kenaikan, itu bisa menjadi beban dari laba bersih perusahaan perbankan Mas Ros. Dan memang tercermin dari laba bersih di tahun 2025 itu dari BBRI dan BBNI masih mengalami penurunan masing-masing 5-7%. Sementara BMRI ini cenderung stagnan atau naik 1%. Kenapa? Karena tadi CKPN-nya ya cenderung mengalami penurunan Mas Ros. Dan BBCA juga secara growth itu tidak sebesar di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, oh ternyata penurunan harga saham tersebut itu bisa kita lihat dari analisa laporan keuangannya. Oh ternyata dari perusahaan-perusahaan perbankan itu baru menangani atau baru cash-nya itu CKP-nya mengalami lonjakan kayak gitu Mas Eros. Jadi dengan kita menganalisa laporan keuangan kita bisa melihat tuh kondisi keuangan ya, kondisi bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut kayak misalnya di sini dari perusahaan Big Banks kayak gitu Mas Eros ya. Oke, menarik sekali nih Mas. Jadi tadi Mas Hakiki juga menyebutkan ya saham-saham Big Bang tadi secara sekilas ya. Jadi dan ngomong-ngomong mengenai analisa 4 Big Banks ini juga sudah ada ya di dalam YouTube membership kita. Jadi silakan teman-teman kalau mau melihat ya secara lengkap analisanya dari A sampai Z, teman-teman bisa join di YouTube membershipnya ya. Oke, nah tadi kita bicara mengenai laporan keuangan yang sebenarnya kalau kita melihat laporan keuangan ini kan
kinerja masa lalu sebenarnya kan Iya. ya Mas Hakiki ya. Jadi Betul. apalagi biasanya laporan keuangan ini rilisnya terlambat nih. Iya. Misalkan laporan keuangan periode Juni biasanya keluarnya Juli gitu Iya. kan. Tutup buku tahun 2025 baru full year annual reportnya keluarnya di bulan Maret gitu. Yes. Nah, kira-kira selain dari laporan keuangan, kira-kira apa yang harus kita analisa lagi, Mas Aki? Oke, ya menarik juga ini. Betul kalau kita melihat laporan keuangan saja, oh ya udah kinerja historis Mas Eros. Iya. Nah, padahal ada salah satu poin penting juga, yaitu kita harus melihat prospek perusahaan ke depannya, gitu Mas Eros. Oke. Nah, kenapa? Karena nilai saham pada akhirnya itu ditentukan oleh bagaimana perusahaan itu bisa ya menghasilkan keuntungan di masa depannya, Mas Eros. Bukan hanya kondisi saat ini aja. Nah, itu kita bisa lihat dari prospek perusahaannya kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat kondisi market saat ini, mungkin banyak sekali gitu ya Mas Eros, saham-saham yang sudah mengalami penurunan atau secara harga itu sudah cenderung murah gitu kan. Oke. Nah, cuman apakah saham-saham yang murah tersebut itu menarik untuk kita koleksi? Ya, jawabannya belum tentu. Karena ada saham yang murah tapi tidak punya prospek, tapi ada juga saham yang murah tapi punya prospek yang bagus. Iya. Nah, di situ kita penting sekali gitu kan untuk bisa memfilter gitu kan. Kira-kira saham-saham mana sih gitu kan yang masih mempunyai prospek yang bagus. Karena murah aja itu tidak cukup Mas Eros. Jadi murah juga penting, tapi harus punya prospek ke depan yang lebih jelas juga kayak gitu, kurang lebih, agar tidak terjebak. Karena pada akhirnya harga saham naik itu kan akan mencerminkan dari prospek perusahaannya, dari fundamental perusahaannya kayak gitu. Kalau misalnya prospeknya nggak ada, ya udah harganya cuma murah aja ya di situ-situ aja gitu Mas Eros. Tapi berbeda dengan perusahaan yang murah sekarang, kondisi market saat ini, tapi punya prospek yang bagus, ya pada akhirnya ketika sentimennya udah bagus, nanti harga sahamnya akan mengikuti juga gitu Mas Oke, Eros. jadi selain laporan keuangan, prospek juga Iya. harus kita ketahui ya. Betul. Dan pastinya kita harus pilih perusahaan-perusahaan yang prospeknya bagus. Yes, Ya, betul. alias kinerja di masa depan itu tumbuh gitu Iya, kan ya. betul. Oke, kemudian itu mengenai prospek ya Mas ya. Kita setuju kalau prospeknya bagus dalam jangka panjang, harga saham juga akan mengikuti. Oke. Nah, mungkin cuman satu lagi nih Mas yang juga perlu kita perhatikan adalah valuasi. Oke. Ya. Karena memang valuasi ini juga merupakan satu rangkaian kita dalam melakukan analisa fundamental ya untuk keperluan jangka panjang ya. Nah, gimana sih untuk cara menilai valuasi dari suatu emiten itu Mas? Oke. Ya, ini berkesinambungan Mas Eros sama yang sebelumnya tadi. Jadi perusahaan prospek yang bagus gitu kan, tapi percuma kalau valuasinya udah mahal gitu Mas Eros. Jadi potensi keuntungan kita jadi tidak maksimal gitu kan, cukup terbatas. Jadi valuasi ini penting sekali. Kenapa? Karena kita itu bisa paling tidak punya potensi keuntungan yang lebih besar gitu kan. Jadi ibarat kalau misalnya valuasinya udah tinggi, walaupun perusahaannya itu bagus, ya kita bisa untung, tapi potensinya mungkin cuma terbatas aja gitu kan. Tapi ketika kita menemukan sebuah perusahaan yang secara valuasi bagus dan tadi secara prospeknya bagus, nah itu kan secara margin of safety itu jaraknya lebar Mas Eros. Jadi keuntungan atau potensinya kita jauh lebih besar juga kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat di kondisi yang saat ini, mungkin Mas Eros banyak saham-saham yang baru terdiskon gitu kan di saat market lagi turun. Nah, ini menarik sekali gitu kan. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya secara fundamental bagus, bahkan secara kinerja mungkin mencapai all time high-nya, tapi baru dihukum sama market karena beberapa sentimen. Wah, ini menarik sekali untuk kita koleksi. Kenapa ya? Karena tadi yang disampaikan Mas Eros, pada akhirnya harga saham akan mengikuti fundamentalnya kayak gitu. Jadi bisa kita ambil poinnya di sini adalah pilih perusahaan dengan prospek yang bagus gitu kan, namun secara valuasi juga masih murah. Nah, dengan begitu itu potensi untuk mencapai multi-bagger itu bisa jauh lebih besar gitu Mas Eros. Oke, jadi kesimpulan dari Mas Haki sebenarnya kalau misalkan kita bisa menemukan emiten-emiten yang kinerjanya terus tumbuh, prospeknya bagus, kemudian valuasinya justru turun karena dihukum market seperti sekarang ini potensi multi-baggernya besar ya untuk masa depan. Betul sekali. Oke, nah dan tentu saja semua emiten-emiten tersebut ya harus kita analisa satu persatu ya. Nah, jadi silahkan nih teman-teman ya, rencana saya dengan Mas Hakiki
satu minggu sekali mungkin ya, Ya, atau dalam betul. 1 bulan akan ada beberapa video yang khusus membahas satu emiten secara mendalam, ya, Yes. baik itu dari proses bisnisnya, kemudian kondisi fundamental dari suatu emiten, kinerja historinya, termasuk juga prospeknya dan valuasi ya di Yes. YouTube Premium. Ya. Oke, nah, mungkin sampai di sini dulu Oke. obrolan kita Mas Hakiki, Ya. ya, menarik sekali ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa.